Oke, halo, salam kenal semuanya. Gue Faikat Pan, gue dari Ilmu Ekonomi KKI Angkatan 2024. Oke, mungkin di sini gue akan membahas soal UTS Matdas atau Matematika Dasar Ekonomi dan Bisnis untuk soal-soal tahun 2014, sorry, 2024 dan 2025. 2024, 2025. Jadi ini basically soal yang gue kerjakan tahun lalu. Dan alhamdulillah gue mendapatkan nilai yang cukup memuaskan, alhamdulillah. Oke. Mungkin gue di sini bisa, insya Allah semoga dengan adanya video ini bisa ngebantu teman-teman semua buat belajar Matdas yang mungkin nggak mudah, tapi semoga bisa dilalui dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Sebelum kita belajar, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, mungkin gue sih jelasin dulu nih, kalau misalnya soal madas itu basically UTS itu cuma 4 soal, dan biasanya materinya itu seputar-putar itu aja. Kayak nomor satu tentang logik, dua himpunan, dan seterusnya. Nomor terakhir pasti tentang matriks gitu. Dan basically kalau misalnya soal madas itu kalian jangan sampai menghafal soal kayak gimana, angkanya kayak gimana, karena pasti konsepnya akan berubah. Maksudnya konsepnya sama, tapi yang ditanya itu beda, terus yang angkanya beda, terus gitu-gitulah. Jadi diputar-putar gitu. Jadi pahamin dasar apa basic logiknya gitu. Kalau basic logiknya udah dapat, kalian bisa tukar-tukar, bisa putar-putar, apa yang ditanya itu bisa jawab gitu. Oke, mungkin kita mulai aja. Nomor satu itu udah pasti yang logik, dimana kalau misalnya kalian dulu pernah belajar UTBK kan udah pasti familiar dengan P maka Q, Q maka P, atau P ekuivalen dengan Q gitu. Oke, kita nomor satu A dulu. Dimana nomor satu ini tuh ditanya pernyataan yang dikasih ini itu dia P maka Q, Q maka P, atau P ekuivalen Q gitu. Nah, jadi yang satu A ini adalah pertanyaannya X adalah bilangan positif. P itu adalah bilangan positif, bilangan genap positif. Terus Q adalah akar 16. Oke, kita karena kita di sini disuruh tahu P maka Q, Q maka P, atau P ekuivalen dengan Q, kita harus nyoba satu-satu. Jadi kita yang pertama bakal nyoba P maka Q ya. Ini P maka Q. P-nya adalah bilangan genap positif, berarti 2, 4, 6, dan seterusnya. Maka akarnya adalah 16. Oke, 2, 4, 6, dan bilangan genap positif, kalau misalnya dikuadratin, terus kalian akarin, nggak selalu 16 dong. Kalau misalnya nih, 2 kalian kuadratin, kan 4. Terus kalau misalnya diakarin kan jadi akar 4. Terus kalau misalnya 4 dikuadratin, diakarin nih jadi akar 16. Terus kalau misalnya ini jadi akar 36. Apakah dia hasilnya selalu 16? Akar 16? Enggak dong. Enggak. Berarti P maka Q ini salah gitu. Terus kalau misalnya P maka Q udah salah, berarti P ekuivalen dengan Q ini juga salah. Karena kalau misalnya P ekuivalen Q, maka P maka Q juga harus benar gitu. Oke, selanjutnya kita Q maka P. Q maka P. Q-nya adalah 16. P-nya adalah bilangan genap positif. Bilangan genap positif. Akar 16 kalau misalnya diakarin jadi berapa? 4 kan? 4 apakah termasuk bilangan genap positif? Termasuk. Benar. Berarti Q maka P benar. Berarti satu A dia adalah Q maka P gitu. Oke. Terus sekarang yang kita masuk ke yang satu b. Satu b itu ditanya adalah Y sama dengan X kuadrat X kuadrat min 6X plus 9 min 6X plus 9. Oh ya sorry, ini P-nya ya. Aduh, sorry, salah. Ini P-nya ya. Ini P-nya. Q-nya adalah semua fungsi polinomial. Oke, kita coba lagi nih. P maka Q gitu.
Coba, kalau misalnya P, P kan tadi kan X kuadrat min 6X plus 9. Q-nya adalah fungsi polinomial, semua fungsi polinomial. Semua fungsi polinomial. Semua fungsi polinomial. Nah, kan X kuadrat min X plus 9 merupakan salah satu fungsi polinomial. Ini itu adalah salah satu bentuk dari fungsi polinomial. Berarti ini benar gitu. Nah, kalau misalnya kita balik, Q maka P, Q maka P, semua fungsi polinomial adalah X, X kuadrat min 6X plus 9. Ini salah. Kenapa? Enggak semua fungsi polinomial itu X kuadrat min 6X plus 9. Masih ada another fungsi-fungsi polinomial lainnya. Misalnya X pangkat 3 min 2X pangkat 2 plus X plus 9 itu juga fungsi polinomial dan segala macam. Jadi nggak semua fungsi polinomial itu adalah X kuadrat min 6X plus 9 gitu. Jadi ini salah. Berarti P, P equivalent dengan Q juga salah. Jadi yang nomor 2 adalah yang P maka Q juga. Oke. Terus selanjutnya kita yang nomor yang C. Yang C itu ditanya adalah ini satu C ya. Satu C. Satu C. AP Y adalah himpunan kosong. Himpunan kosong. Q-nya Y adalah A irisan B. A adalah 2 3 4 dan B 7 8 9. Oke. Sekarang kita coba dulu P maka Q. Oke. P maka Q. Y adalah himpunan kosong. Y adalah himpunan kosong. Maka Y adalah himpunan kosong. Maka Y-nya adalah A iris B. A sama dengan 2 3 4. B 7 8 9. Oke. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena Y adalah himpunan kosong. Itu enggak selalu A-nya segini, B-nya segini. Enggak selalu gitu loh. Bisa aja A-nya itu 1 2 3, B-nya adalah 5 6 7 gitu. Jadi kalau misalnya Y adalah himpunan kosong, nggak selalu Y A iris B, A itu adalah 2 3 4 7 8 9. Masih bisa angka-angka lain di A dan B gitu. Jadi ini salah. Maka P B ekuivalen dengan Q juga salah gitu. Terus selanjutnya adalah Q maka P. Q maka P berarti kan kita nggak balik aja ya. Berarti kan Y adalah A iris B dengan A adalah 2 3 4, B adalah 7 8 9. 7 8 9 maka Y itu sama dengan biar hemat ini gue tulis gini aja deh. Y adalah himpunan kosong. Bener kan? Karena A iris B, iris itu kan sama ya, iris itu kan sama. 2 3 4 dan 7 8 9 nggak ada yang sama. Berarti A iris B itu adalah himpunan kosong. Which is ini sama gitu. Jadi ini benar. Begitu.
Oke, oke. Nomor satu itu mungkin kalau ada mau SS dulu atau ada mau mencerna dulu. Oke, jangan lama-lama. Kita next aja ke soal selanjutnya adalah soal himpunan. Basically ini soal himpunan tuh salah satu menurut gue tricky karena kalian kayak at the same time kalian harus memahami berbagai notasi dan juga harus teliti. Karena kalau misalnya memang nggak teliti, kalian bisa salah gitu. Oke, terus soal baik-baik ya. Survei dilakukan terhadap 200 pengunjung dalam sebuah bioskop. Hasilnya menunjukkan, oke, berarti unionnya atau keseluruhannya adalah 200. Menunjukkan 52% suka film komedi, 45% suka horor, 60% suka drama, 25% suka komedi dan horor, 28% suka film drama dan komedi, film drama dan horor, 30% suka film komedi dan drama, dan 6% menyukai menonton selain dari ketiga film tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, Anda diminta untuk, oke, yang pertama adalah menyatakan informasi di atas dalam notasi himpunan dan membuat diagram Venn yang berhubungan dengan informasi di atas. Oke, kalau misalnya dari gue sendiri, gue akan membuat diagram Venn dulu. Karena gue modelnya visualisasi, jadi gue harus membuat diagram Venn dulu biar gue membayangkan, biar gue mendapat bayangannya. Uh, diagram Venn dulu ya. Ini soalnya by the way ya. Oke, oke. Nah, ini gue bikin agak gede deh biar nanti banyak coret-coretannya enggak ini. Oke, ini agak-agak miring tuh ya. Miring banget sih, jujur. Wait ya, biar nggak miring-miring banget. Oke, enggak miring dikit. Terus ada komedi, horor dan juga drama. Berarti kita bikin tiga lingkaran. Nah, kalau tiga himpunan, kita bikin diagram sini. Aduh, sorry. Kita bikin di sini. Kita bikin di sini. Dan satu lagi, wait. Aduh, nggak sama lagi. Oke, satu lagi di... Aduh, sorry. Oke, satu lagi di sini ya. Bentar ya. Oke. Sebenarnya, aduh nih, sebenarnya nggak boleh di luar lingkaran, tapi ya udahlah. Sorry. Kita bikin agak gedean dikit berarti. Oke. Oke. Terus tadi di atas itu adalah ada 200 pengunjung dalam sebuah bioskop. Berarti di dalam kotak ini, kotak yang gini, hasilnya menunjukkan 52% menyukai film komedi. Berarti, oh ini kita tandain dulu. Ini K, ini horor, dan ini drama. Dan ini drama. Gitu. And then, kita harus tahu masing-masing itu kotaknya berapa di lingkaran itu. Oke, hasilnya menunjukkan bahwa 52% menyukai menonton film komedi. 52%, kita hitung dulu nih, 52% kali 52%, sorry, 52% dikali 200, which is 104. Oke, terus, nah, tapi 104 ini, itu adalah lingkaran yang gede ini. Sorry, gue ganti warnanya deh. 104 ini adalah lingkaran yang gede ini. Lingkaran yang gede itu gitu. Jadi nanti ada bagian yang di sini, di sini, dan di sini doang. Itu kalau dijumlahin empat-empatnya 104 gitu. Nah, nanti kita cari masing-masing lingkarannya berapa. Oke, sekarang yang horor ada 45% ya. 45% dikali 200 which is 90. Oke. Terus yang ketiga ada
60% menyukai film drama. Berarti drama adalah 60% dikali 200, nah 120 gitu. Nah, 25% menyukai film komedi dan horor. Komedi dan horor berarti itu kan yang di lingkaran ini, tengah-tengah sini ya. Nah, berarti ini kita harus ngitungnya 25% dikali 200, which is 50. Terus 28% menyukai film drama dan horor. Drama dan horor itu berarti yang di lingkaran sini, karena drama di bawah, horor di atas kanan. Berarti yang kalau irisan itu ada di tengah-tengah sini. Oke, berarti drama dan horor itu ada 28%. Berarti 28% dikali 200, hasilnya adalah 56. Terus yang terakhir, 30% menyukai komedi dan drama. Komedi dan drama berarti lingkarannya yang di sini. Gitu. Berarti 30% kali 200, hasilnya adalah 60. Oke, tapi ini perlu diingat guys, bahwa, oh ya, satu lagi, sorry. Ada 6% menyukai menonton selain dari ketiga film tersebut. Berarti ada 12 orang di luar sini. Gitu. Oke, ini jangan lupa ditulis S ya, semesta. Oke. Jadi ada 12-nya yang di luar sini, karena dia 6%. Oke. Nah, ini perlu diingat, kalau misalnya 104 ini, itu bukan di bagian sini doang nih. Bukan bagian sini doang. Tapi 104 itu adalah lingkaran yang gede ini. Di mana ada gabungan dari 50, 60, dan juga tengah-tengah sini buat menghasilkan 104. Buat menghasilkan 104 ini. Nah, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu yang tengah-tengah itu berapa. Oke. Nah, tapi kalau di sini kita sebenarnya basically udah tahu kalau misalnya berarti yang masing-masing ini unsurnya berapa gitu kan. Nah, sekarang kita tinggal ubah jadi notasi aja dulu buat kita tahu si tengah-tengah ini berapa. Yang tengah-tengah ini berapa. Kita bikin notasi dulu biar gampang. Oke. Kita pertama bikin notasi union atau keseluruhannya. Tadi ada 200 ya, 200 pengunjung. Terus ada notasi jumlah untuk komedi. Komedi itu tadi berapa? Komedi tadi 104 kan? 104 ini kan komedi kan? Nah, jadi ini ada 104. Terus and horror itu ada, and horror ada 90. Terus and drama itu ada 120 gitu. Terus kita juga juga jangan lupa kalau misalnya kita masih ada 3 unsur tengah lagi. 3 unsur yang irisan ini, yang irisan. Yang 50, 56, dan 60. Itu juga harus tulis. Berarti N irisan komedi dan horor adalah 50. Terus N irisan D irisan H adalah 56. N komedi irisan drama itu ada 60. Oke. Ini basically sama aja kita nulis yang di atas tadi, tapi dalam bentuk notasi. Oke. Terus juga ada, jangan lupa ada satu yang itu namanya komplement, which is K K U D K U D U H. Jangan lupa komplement adalah 12. Nah, komplement ini kan artinya yang bukan ini. Jadi si 12 ini tuh bukan K, bukan H, bukan D gitu. Si 12 ini gitu. Nah, terus kita harusnya rumus umum dari si apa tuh bisa kita bilang rumus umum dari himpunan yang selalu gue hafalin adalah ini nih. Ini menurut gue ini bisa diputar-putar nanti sama kalian, which is K U D U H adalah jumlah K tambah jumlah D tambah jumlah H terus dikurang jumlah K irisan D dikurang N K irisan H dikurang N D irisan H
dan uh, ditambah sama N K irisan D irisan H gitu. Ini menurut gue rumus yang kayak kalian harus, bukan harus sih. Ini tuh mempermudah kalian perhitungan banget. Ini mempermudah perhitungan kalian banget ke depannya. Karena nanti tinggal diputar-putar aja, kalian mau cari yang ini, kalian tinggal pakai yang ini, segala macam. Gitu. Nah, tadi kita tahu kalau misalnya nih, hmm, oh ya, oke. Terus kalau misalnya kita mau mencari, kita kan di sini mau mencari yang ini kan ya, mau mencari yang irisan tengah-tengah nih. Karena kita di sini belum tahu nih, yang tengah-tengah berapa angkanya. Kita mau cari yang tengah-tengah ini kan. Nah, tapi di sini kita belum tahu juga yang ini nih. Nah, yang ini itu bisa kita cari dengan N K U D U H adalah uh, N union dikurang N K U D U H komplement. Which is kalau misalnya ini kan N K U D U H. Padahal tadi union berapa? 200 ya. Union itu misalnya semuanya ya. Terus K U D U H komplement itu adalah tadi 12. Which is nanti N K U D U H adalah 118. 188. Nih ya, 188 ya. Nah, kita kan udah nemu nih. Nah, sekarang kita tinggal turunin rumus yang ini aja nih ke sini. Kita kita hitung ya. Kita hitung. Oke, kita hitung aja nih. Berarti si sorry ya, kita hitung dulu nih. Berarti kita tinggal masukkan aja rumus-rumus 188. Terus NK adalah 104. Terus ND itu adalah 120. NH itu 90. Terus NK irisan D itu adalah 60. Terus NK irisan H itu 50. Terus N irisan N D irisan H itu 56 dan ditambah sama yang tiga irisan which is K irisan D irisan H. Itu kita nggak tahu. Itu yang kita cari tahu kan. N K D H. Nah, by the way kalian harus pahamin dulu ya untuk masing-masing N itu, maksudnya N itu adalah jumlah, terus irisan itu apa, U itu apa, itu kan harus pahamin dulu sih sebelumnya. Oke? Nggak bisa kita jumlahin. Di sini 188 sama dengan 148 ditambah N K irisan D irisan H. Irisan, oke, K irisan D irisan H. Jadi di sini N K irisan D irisan H adalah 40 gitu. Oke, jadi kita tahu kalau misalnya di sini itu adalah angkanya 40. Begitu. Oke. Nah, kalian udah tahu nih angka-angka di sini berapa. Berarti ini udah cukup sebentar sampai nomor satu. Ini sebenarnya kita udah cukup nomor satu. Ini udah cukup banget karena nanti selanjutnya kita akan di nomor dua, nomor B, C, dan D. Tadi yang A itu. Ini yang A ya. Yang A udah cukup sampai sini. Jadi yang pertama kalian perlu bikin diagram Venn. Terus kalian masukin angka-angka yang ada dalam soal ke dalam lingkaran. Gitu. Nah, nanti terus kalian juga harus tahu masing-masing kalian itu berapa. Dan kalau misalnya kalian ada salah satu yang nggak tahu, kalian bisa pakai rumus yang ini nih. Bisa pakai rumus yang ini, yang panjang ini. Sebenarnya rumusnya panjang, tapi kalau misalnya kalian tahu dan paham, itu tuh bisa diputar-putar banget gitu. Karena basically kemungkinan yang nggak diketahuin di diagram Venn itu cuma satu doang sih kalau di soal-soal mates gitu. Jadi bisa diputar-putar dari rumusnya ini gitu. Oke, sekarang kita yang B. Yang B itu yang di yang B itu ditanya hitunglah jumlah pengunjung yang menyukai menonton ketiga jenis film tersebut. Oh, berarti ini sebenarnya kita udah ngitung sih di nomor sebelumnya. Oke, berarti ini tuh sebenarnya yang nomor B ya, guys. Sebenarnya ini yang nomor B.
Ini yang nomor B gitu. Jadi sebenarnya yang nomor A itu cukup sampai sini aja nih. Yang A ini cukup sampai sampai sini aja. Sorry guys, gue lupa. Gue keenakan ngerjainnya. Oke. Jadi ini nomor A cukup sampai sini sebenarnya. Ini cukup sampai sini aja. Yang ungu ya, yang gue tandain ungu. Sorry. Yang A itu sebenarnya cukup sampai sini aja. Itu cukup banget. Dan yang B nanti baru kalian kerjain pakai rumus yang ini. Pakai rumus yang ini. Nah, ini yang baru yang B gitu. Basically ini sih yang B sih. Jadi ini B. Oke. Sorry ya. Kayak gitu deh. Oke. Terus sekarang kita yang C. Kalian yang menyukai menonton ketiga jenis film tersebut berarti tiga yang suka tiga-tiganya langsung gitu kan. Nah, which is yang kalau tiga-tiganya langsung itu yang tengah-tengah. Oke. And then yang C. Hitunglah jumlah pengunjung yang menyukai menonton hanya satu dari ketiga jenis film tersebut. Oke. Bentar ya, aku izin minum dulu ya. Belum ngerjain yang C dan D. Oke. Oke. Aduh, tenggorokan agak sakit. Maaf ya guys, lagi kurang enak badan. Oke, mungkin kita sekarang lanjut ke nomor yang C dan D. Hitunglah, hitunglah jumlah pengunjung yang menyukai menonton hanya satu dari ketiga jenis film tersebut. Berarti ini kita tuh harus ngejumlahin yang cuma suka satu. Dia nggak suka dua, nggak suka tiga, atau nggak suka sama sekali gitu. Nah, satu itu hanya di lingkaran yang ini nih. Ini satu doang nih. Ini yang ada di dalam area ungu ini, dia cuma dia cuma suka sama, aduh kok jadi gini bentuknya. Nah, yang ini, nah yang ungu ini itu yang cuma Kak doang gitu. Itu cuma satu doang. Nah, yang H ini itu cuma yang ini, yang dalam area ini H doang nih, area ungu yang kanan. Terus kalau misalnya yang D doang itu yang ini gitu. Itu yang D doang. Jadi trapesium ya. Oke. Oke, itu mungkin yang D doang yang itu. Nah, oke. Nah, sekarang kalian jangan sampai terkecoh kalian pakai angka yang ini. Kalian jangan terkecoh. Karena yang 104, 90, 120 itu tuh angka di sini, angka segede ini. Sedangkan kita cuma mau cari tahu yang angka himpunan yang di lingkaran biru ini doang nih, lingkaran biru muda ini doang. Udah yang itu doang. Nah, caranya gimana? Kalian 104 ini harus kurangin dengan 50, 40, dan 60 gitu. Nah, jadi kalau 104 ini, wait ya, oke, kuning aja deh. 104 ini kalian harus kurangin dengan 50, 40, dan 60. Terus 90 itu harus kalian kurangin dengan 50, 40, dan 56. Ah, sorry guys. Basically kalian tinggal cuma perlu oke, sorry guys. Oke. Kalau misalnya kayak gini, kalian basically tinggal hmm, oke, ada salah. Di mana kita tuh belum ngurangin 50 ini dengan 40. Nah, jadi kita harus ngurangin dulu 50 ini dengan 40. Jadi 50 kurang 40 itu adalah 10. Terus 60 juga dikurang 40 sama dengan 20. Terus 56 dikurang 40 sama dengan 16 gitu. Karena itu lagi tadi 50 ini itu adalah 5 buat daerah sini. Karena di sini 40, berarti di sini sisanya dong, which is 10 gitu. Oke.
Oke, mungkin itu. Berarti sekarang kita bisa tahu nih, berarti si 104 ini harus kita kurangin dengan 10, 40, dan 20. Which is, jadi kurang 10, kurang 40, kurang 20. Oke, bentar ya kalkulator dulu. Kalkulator dulu 104 dikurang 10, dikurang 40, dikurang 20. Which is ini 34. Terus ini dikurang 10, dikurang 40, dikurang uh, 16. Adalah 24. Terus yang ini harus dikurangin sama 20, kurang 16, sama dikurang 40. Which is 120 kurang 20, kurang 16, kurang 40, itu adalah 44. Nah, angka yang kita dapat ini, yang 34, 24, dan 44, itu orang-orang yang hanya menyukai salah satu aja. Jadi 34 ini, dia suka komedi aja. Kalau 24 ini suka horor aja. Kalau drama ini, kalau 44 ini suka drama doang gitu. Nah, tadi kalau misalnya yang masih angka yang gede-gede, masih yang uh, sorry, kalau masih yang 104 ini, dia itu suka uh, suka komedi, tapi dia juga suka sama horor. Tapi ada 104 ini gabungan orang-orang yang suka komedi doang, yang suka komedi dan horor, dan yang suka komedi dengan drama, dan dan orang-orang yang suka komedi, horor, dan juga drama. Itu 104. Nah, kalau 34 ini, itu udah pure orang yang suka komedi aja. Dan 24 ini udah pure orang yang suka horor aja. Dan 44 ini udah pure orang yang suka drama aja. Gitu. Nah, jadi kita tahu nih kalau misalnya tadi kan yang ditanyakan jumlah orang yang menyukai satu aja dari ketiga jenis film tersebut. Berarti kita tahu nih kalau misalnya yang C, cara uh, no, ngegambar notasinya itu adalah yang K dikurang D UH, which is ini uh, tanda ini tuh adalah kurang ya guys. Jadi orang yang suka komedi dikurang dengan orang yang suka komedi dan horor. Gitu. Jadi menghilangkan unsur drama dan horor. Gitu. Ditambah N D dikurang KUH ditambah N ditambah N H dikurang K K gabungan dengan D. Oke. Nah, tadi yang komedi doang itu berapa? Komedi doang 34. Komedi doang 34, terus ditambah drama doang itu 44. Terus kalau yang horor doang itu 24. Aduh, sorry. Update ya. Oke. Sorry tadi berapa? 24. Oke. Berarti totalnya adalah kita kalkulator ya. 34 tambah 44 tambah 24 adalah 102. Di mana 102? Oke. Sudah ketemu yang C. Nah, sekarang yang D. Hitunglah jumlah pengunjung yang menyukai menonton sekurang-kurangnya dua dari jenis film tersebut. Nah, sekurang-kurangnya dua berarti kan bisa dua, bisa tiga film, ya kan? Berarti yang dua atau tiga film itu area yang mana aja? Area yang betul, mungkin kalau pada jawab ya. Oke, area yang dua aja itu adalah area yang ini, dan ini, gitu. Nah, berarti kita sebenarnya bisa tahu nih kalau misalnya yang uh, dua area doang, kita kalau mau kalian bikin notasinya sebenarnya bagus banget sih. Oke, kita bikin notasinya doang, berarti N, uh, berarti D, H, K, ditambah drama horor, terus tadi juga ada komedi,
irisan drama dikurang H ditambah ini eh, K irisan horor dikurang drama terus ditambah N K irisan H irisan D. Nah, yang ini kan tadi yang drama dan horor aja tuh mana? Yang drama dan yang horor ini kan 16 kan. Ini 16 ditambah K drama doang, K dan drama, komedi dan drama 20 ditambah komedi dan horor itu ada 10 dan yang terakhir itu ada yang tiga-tiganya which is 40. Nah, berarti kita bisa menemukan kalau misalnya ini adalah wait ya, kalkulator 16 tambah 20 tambah 10 tambah 40 adalah 86. Oke. Mungkin itu dia nomor 2. Himpunan memang ribet, tapi once you paham, terutama dengan notasi-notasinya, kalian bisa lah gitu. Tapi intinya, kalau misalnya di soal nih, dijelasin 52% menyukai menonton film komedi. Nah, jangan jangan kecoh. Di mana 52% itu adalah area yang gede ini. Area yang gede. Area yang gede ini. Gitu. Sedangkan kita biasanya mau nyarinya tuh yang komedi aja. Kan ini kan dia kan menyukai film komedi. Which is kalau orang yang suka komedi dan horor, berarti dia juga termasuk dengan 52% itu. Gitu. Dan kalau misalnya gue suka komedi dan drama, ya gue termasuk 52% itu karena gue suka komedi juga. Gitu. Kecuali kalau misalnya di soal dimension menonton film komedi saja. Berarti itu yang lingkaran yang bentuknya yang ini nih. Yang ini. Gitu. Kayak mungkin itu himpunan cukup ribet tapi tahun ke tahun tuh soalnya mirip-mirip. Jadi basically kalau misalnya kalian paham satu soal, benar paham notasinya dan segala macam perhitungannya, kalau soal jenis lain tuh gampang gitu. Ini himpunan. Ternyata pendek, terlihat pendek tapi cukup rumit. Oke. Kita soal ketiga. Soal ketiga, sorry. Soal ketiga kita ada ini cukup tricky sebenarnya. Kemarin tuh banyak banget temen gue dan termasuk gue yang hampir kejebak dengan soal ini. Karena kita jarang banget kan ketemu demand dan supply curve yang bentuknya persamaan kuadrat. Biasanya cuma kayak ya udah 5P plus 20, 3P plus 5 gitu-gitu doang kan. Sedangkan kalau misalnya ini adalah bentuknya persamaan kuadrat. Nah, tapi sebenarnya caranya gampang. Nih, nyatakanlah fungsi di atas dalam bentuk keseimbangan di mana QD sama dengan QS. Jadi kan kita nih punya QD, kita punya QD sama dengan min P kuadrat min 3P plus 20. Terus QS sama dengan 3P kuadrat min 10P plus 5 dengan P Q lebih dari 0. Kan yang ditanya ini cuma ngegabungin QD sama dengan QS kan, yang nomor A kan. Nah, jadi kita tinggal gabungin aja, kita tinggal gabungin di mana 3P kuadrat min 10P plus 5 sama dengan min P kuadrat min 3P plus 20. Nah, terus ini kita bikin satu sisi kan. Kita geser ke kiri, pindah ruas. Berarti 4P kuadrat min, sorry, gua jabarin deh. 3P kuadrat plus P kuadrat min 10P plus 3P plus 5 min 20. Sama dengan 0. Ini kita jumlahin jadi 4P kuadrat plus 7, sorry, min 7P min 15 sama dengan 0. Udah, selesai. Ini bentuk QD sama dengan QS-nya. Oke? Kita udah dapat nih keseimbangan pasarnya di mana QD sama dengan QS.
Udah dapat yang nomor A, ya kan? Terus yang nomor B, carilah harga dan jumlah komoditas pada saat kondisi keseimbangan. Nah, ini yang cukup menantang. Di mana kan biasanya kalau misalnya memang cara buat cari, kan kalau mungkin kalian lebih familiar dalam bentuk X kuadrat ya. Mungkin misalnya kalian biasanya kayak misalnya X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0, terus nanti kalian faktorin kan. X min 3, X min 2 sama dengan 0, nanti X sama dengan 3, X sama dengan 2. Kan kalian bisa kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya di depan kuadrat ini ada angka, sebenarnya bisa aja. Tapi kalau kalian mau lebih kayak udah pasti aja, dan nggak perlu cari ribet faktor-faktornya, kalian tuh bisa make rumus namanya, dulu tuh pas SMA nama gue rumus ABC sih, namanya rumus ABC. Tapi kayak ya udahlah, kita cari tahu, kita tulisnya P1 P2 sama dengan min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, tadi kan kita persamaan kita adalah 4P kuadrat min 7P min 15. Nah, 4 ini adalah A, min 7 ya. Min 7 ini adalah B, min 15 ini adalah C. Nah, kita tinggal substitusikan saja ke rumus ini, ke rumus yang di atas. Berarti P1 P2 sama dengan min B, berarti kan min ketemu min 7 plus minus akar B kuadrat, berarti min 7 kuadrat dikurang 4, A-nya adalah 4, C-nya min 15 gitu. Per 2A. Berarti 2 dikali 4. Nah, kayaknya 7 ya. Min ketemu min 7, terus plus minus, sorry ya. Oke, sorry, sorry, sorry. Kita ini 7 plus minus 7 min 7 kuadrat berarti berapa? 49. 4 kali 4. Aduh, aduh sorry ya guys. Agak lagi batuk ya. Oke. 4 kali 4, 16. 16 kali 15, 240. Berarti ini min ketemu min jadi plus kan. Jadi ini plus 240 per 8. Aduh, kehapus. Oke, oke. Nah, terus berarti kita tahu nih kalau misalnya P1 P2 adalah 7 plus minus 289 per 8. Which is 7, akar 289 itu berapa? 17 ya. 17 per 8. Nah, P1 itu biasanya yang plus, berarti 7 plus 17 per 8, berarti 7 plus 17, 24 kan. 24 per 8 berarti P1 adalah 3. P1 adalah 3, terus P2 adalah 7. Tadi kan ini plus minus ya. Plus minus itu berarti kita dibagi dua, ada yang plus ada yang minus. Berarti yang pertama tadi plus, yang kedua minus. 17 per 8, which is min 10 per 8, price sama dengan min 1,25. Nah, price itu nggak mungkin negatif. Emang ada price harganya minus 10? Nggak ada kan? Bahkan di soal pun di state price dan Q lebih dari 0. Berarti kita nggak make yang 1,25 ini. Kita make yang 3 ini. Jadi, P1 itu adalah price equilibriumnya. Price equilibriumnya adalah 3. Begitu. Nah, itu jadi pakai rumus ABC. Terus, kuantitinya gimana? Nah, kuantitinya atau jumlah komoditasnya, kita tinggal masukin si 3 ini ke salah satu persamaan aja. Nah, gue biasanya suka pakai yang ke QS sih, karena dia positif gitu. Nah,
slope-nya positif. Jadi kan tadi QS itu 3P kuadrat min 10P plus 5 kan. Nah, 3P kuadrat min 10P plus 5, kita masukin P-nya itu sama dengan 3. P sama dengan 3. Jadi, Q-nya adalah 3 kali 3 kuadrat min 10, 3 plus 5. Jadi kuantiti equilibriumnya 3 kali 3 pangkat 2 9 kan. Berarti kan 9 kali 3 27 kurang 30 plus 5. Jadi kuantiti equilibriumnya ada di 2. Nah, belum selesai. Kita udah nemu nih price equilibriumnya berapa dan quantity equilibriumnya berapa. Sekarang kita tinggal cari yang nomor yang C doang. Nah, yang nomor C itu gambarkan fungsi permintaan. Yang C itu gambarkan fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan harga keseimbangan, kuantitas keseimbangan. Nah, basically sebenarnya tergantung dosen sih. Kalau misalkan gambarnya mau kayak simple aja, which is kalian bikin dulu nih garisnya, which is ini adalah Q, di sini adalah P. Kan tadi kita tahu nih kalau misalnya demand itu dia positif kan, negatif kan kalau demand kan, kan dia downward sloping. Nah, karena dia kuadrat, dia bentuknya nggak akan gini. Kalau ini dia linear, bukan pangkat dua gitu. Nah, karena ini dia kuadratik, fungsi demand-nya dia akan kayak agak melengkung gitu. Nah, kayak agak melengkung gitu. Set. Nah, sedangkan ini quantity, ini demand curve ya. Ini demand. Nah, supply-nya dia juga kuadratik kan, tapi dia positif. Berarti dia upward sloping. Nah, karena dia kuadratik, kan kalau linear kayak gini ya, kalau linear ya. Nah, karena ini dia adalah apa namanya? Kuadratik, dia juga akan melengkung. Dia jadi akan kayak gini juga. Set gitu. Jadi dia kayak agak agak akan set gitu. Ini supply-nya. Supply-nya. Nah, kuantitinya dan price-nya ikutin tadi aja. Dimana kalau supply-nya ketika equilibrium, price-nya adalah 3, quantity-nya adalah 2. Gitu. Di sini di mana equilibriumnya. Begitu. Itu yang nomor 3. Gampang kan? Terlihat doang susah, tapi sebenarnya kalau emang kalian ini sebenarnya ini tinggal digabungin terus nanti kalian cari tahu gitu. Tapi sebenarnya tahun lalu tuh banyak yang kejebaknya adalah orang-orang pada lupa rumus mencari faktornya gitu loh. Mau faktornya itu gimana caranya? Itu lupa, orang-orang pada lupa, orang pada ngeblank kan gitu. Nah, jadi kayak pakai rumus ABCC dulu gue gitu. Gitu. Oke. Dan sekarang kita coba ke yang nomor 3 dulu deh. Kalau ada yang mau nanya mungkin nanya nggak mungkin ya. Mungkin kalau ada yang mau mendalami dulu, gue sekalian mau minum juga. Bentar ya, gue minum dulu juga. Sebelum nomor 4 nih, nomor paling menurut gue panjang tapi suka sih.
Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor terakhir sekaligus nomor yang paling panjang menurutku. Aduh, jujurnya nomor 4. Tapi sebenarnya, tapi gue paling suka nomor 4 sih sebenarnya. Menurut gue ya. Karena cukup fun. Nggak fun sih. Tapi kayak menurut gue, kayak gue merasa lebih nyaman ngerjain nomor 4 dibandingkan dengan nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Kalau menurut gue nomor 1 dan 3 tuh cukup tiring ya. Bentar ya. Kita ini dulu ya. Oke. Oke, kita nomor 4, di mana kita baca dulu soal cerita. Richie, Devin, dan William suka membeli kaos K, tas T, jaket J dari tempat yang mereka kunjungi. Ketika mereka berpergian bersama ke Tokyo, Jepang, Richie menghabiskan 24.000 untuk membeli 3 kaos, 2 tas, 6 jaket. Devin menghabiskan 23.000 untuk membeli 2 kaos, 4 tas, dan 3 jaket. William menghabiskan 33.000 untuk membeli 5 kaos, 3 tas, dan 4 jaket. Oke. Oke, sekarang, aduh bentar, gue tuh lowbat ya. Gue lowbat, bentar ya. Oke, jadi ini, aduh sorry ya. Aduh sorry. Oke, si kelihatan kan ya? Sorry ya. Share screen mati ya. Oke, sekarang kita ngerjain soal yang ini. Ini sebenarnya soal cerita, tapi dibikin apa ya dulu kalau di SMA tuh namanya SPLTDV, sistem persamaan linear, sistem persamaan linear tiga variabel, SPLTV. Nah, oke. Jadi ini pertanyaan adalah nyatakan pengeluaran Richie, Devian, dan William di Tokyo dalam bentuk sistem persamaan. Kemudian susunlah persamaan tersebut menjadi bentuk matriks. Oke. Jadi pertama kita lihat dulu yang persamaan dari si Richie. Which is kalau yang Richie itu kita tahu kalau misalnya si Richie menghabiskan 24.000 untuk 3 kaos, which is bentar ya, kita Richie 3 kaos tambah 2 tas 2 T tambah 6 jaket sama dengan 24.000. Terus Devin menghabiskan 23.000 untuk 2 kaos, 4 tas, dan 3 jaket. Which is Devin itu menghabiskan 2K plus 4T plus 3J sama dengan 23.000. Terus yang terakhir adalah William. William menghabiskan 5K plus 3T plus 4J sama dengan 33.000. Nah, oke. Nah, saran dari gue, kalian harus menulis urut K, T, dan J. Ini, K dulu, baru T dulu, baru J. Jangan ditukar. Jangan yang Richie K dulu, baru T, terus J. Tapi yang dari Devin, nanti kalian T dulu, K dulu, baru J itu jangan. Harus urut. Saran dari gue. Buat mempermudah kalian ngerjainnya. Ini jadi K dulu, T dulu, baru J dulu. Yang ini juga K, T, J. Yang ini K, T, J. Nah, terus gimana cara bikin menjadi ini menjadi matriks? Matriks kan A, X sama dengan B ya. Nah, ini itu angkanya kalian ubah, maksudnya kalian pindahkan dan gantikan posisi menjadi matriks. Misalnya gini. Jadi nanti matriksnya adalah di ujung kiri atas apa? 3 kan? Berarti di sini ada 3. Terus yang tengah 2, tengah atas 2 kan? Berarti ini 2. Kanan atas 6 kan? Berarti ini 6. Terus 2, 4, 2, 2, 4. Terus yang di sini juga ada 3.
Sini ada 5, di sini juga ada 3, dan ada 4. Nah, jadi itu posisinya yang angka-angka ini, itu sama dengan yang ini. Jadi kalian tinggal kayak ngubah aja gitu loh. Kan awalnya ini kan 3K plus 2T plus 6J. Nah, tapi ini kan hapus hurufnya dan uh, penjumlahannya. Jadi gini, gitu. Nah, terus kalian bikin matriks kedua, which is yang X. X adalah pengalinya. X itu adalah si variabelnya. Which is, sorry ya, kurungnya jelek ya kurungnya. Oke. Kan Kak tuh tadi di kiri kan. Terus tengahnya T, kanannya J. Kita ubah jadi bentuknya ke bawah. Jadi K, T, J gitu. Dan kalau misalnya ini sama dengannya, kalian urutin aja nih ke bawah 24, 23, 33. Berarti ada 24, 23, dan 33. Begitu. Oke. And then, oke kita udah tahu nih, udah aman. Nah, berarti ini udah bentuk matriksnya udah nih. Berarti yang A udah benar. Nah, terus yang B, ditanya, periksalah kondisi non-singularity atau singularitas dari sistem sama tersebut. Non-singularitas itu apa sih sebenarnya? Jadi, non-singularitas kita harus non-singularitas itu adalah kita cari non-singularity. Non-singularity itu adalah kita cari determinan si A-nya. Determinan A. Determinan A. Oke? Nah, A itu adalah, kan AXB kan bentuknya kan. Berarti ini adalah A, ini X, ini B. Jadi kita mau cari determinan yang matriks 3 kali 3 ini. Gitu. Nah, kalau misalnya non-singularity ini fungsinya adalah kita buat mencari apakah matriks punya solusi unik dan inverse. Dan inverse. Oke? Kenapa ada kurung? Dan inverse. Itu intinya. Nah, nanti kalau misalnya determinan A itu adalah 0, maka dia tidak punya inverse dan tidak punya inverse dan tidak punya solusi unik. Oke? Dan tidak punya solusi unik. Oke. Dan tidak punya solusi unik. Oke, aman ya. Tapi kalau misalnya determinan A tidak sama dengan 0, maka dia punya inverse dan punya solusi unik. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mencari cara determinan A aja. Nah, cara mencari determinan A itu kalian harus tahu yang namanya kofaktor dan minor matrix. Nah, kofaktor atau minor matrix itu basically apa ya? Kofaktor matrix tuh lebih mana ya jelasinnya ya. Pokoknya dia ada rumusnya gitulah. Agak sulit, tapi sebenarnya hafalan gue adalah kalau kofaktor matrix itu dia bentuknya kayak gini nih. Misalnya kayak bukan bukan simbol sih. Catatan kayak maksud gue tuh plus minus plus minus plus minus plus minus plus.
Nah, ini udah pasti gitu. Nah, cara nyari determinan tiga kali tiga gampang ya. Kalian pakai row yang pertama nih, row yang pertama. Kita pertama pakai yang tiga dulu nih, pakai yang tiga. Tiga itu di sini positif kan? Tiga tuh di sini posisinya positif kan? Eh, yang ini dan yang ini itu positif kan? Berarti di sini kita tulisnya tiga aja. Sorry, tiga. Terus kita harus mencari determinan karena kita make karena kita make tiga, kita blok row dan kolom si tiga ini. Terus kita blok yang ini, kita blok yang ini. Sisa ini kan, sisa 4 3 dan 4. Sisa 4 3 dan 4. Nah, jadi kita tinggal cari determinannya 4 3 3 4 gitu. 4 3 3 4. Kalian harus ngeblok kita ya. Biar kalian ngerti, kita coba yang dua. Nah, kalian harus pakai yang satu row gitu. Kalian harus pakai satu row gitu ya. Jadi kalau misalkan pakai tiga ya kalian pakai 2 dan 6. Kalau misalkan kalian pakai yang dua yang sini, kalian pakai 4 dan 3 gitu. Nah, tapi kan kita udah pakai tiga nih. Udah sekarang kita yang pindah yang kedua ini. Nah, dua ini itu posisinya kalau di sini itu minus, ya kan? Itu minus. Berarti di sini kita harus minus. Harus minus. Minus 2. Determinan. Nah, dua ini kita harus blok row dan kolom si dua ini. Which is yang ini kita blok. Terus yang ini juga kita blok. Sisa angka 2 3 5 4 kan. Nah, yaudah deh. Kita masukin ke determinan. Berarti ini 2 3 5 4. Kita cari determinannya 2 kali 2 aja lebih gampang ya. Nah, terakhir kita kan udah make 3, 2 sama 6. 3 sama 2. Berarti kan kita make 6 kan. 6 ini di posisinya itu positif. Berarti di sini kita tambah 6. Tambah 6 gitu. Tambah 6. Oke. Uh, tambah 6. Tambah 6. Tambah 6. Terus kita blok yang row dan kolom yang 6 ini. Which is yang ini dan yang ini. Berarti kita sisa 2, 4, 5, dan 3. Berarti kita tinggal masukin 2, 4, 5, 3-nya ini ke determinan ini. 2, 4, 5, 3. Oke. 2, 4, 5, 3. Oke. Jadi di situ, jadi di situ triknya. Kalian kalau misalnya kalian make 2 yang di sini, berarti nanti jadinya minus 2. Terus determinannya, berarti kalian harus ngecover yang ini sama yang ini gitu. Jadi nanti kalian cari determinan dari si 2 6 3 4 gitu. Yang ini nih. Aduh, sorry. Yang ini. Gitu. Nah, kenapa yang 2 itu tadi di sininya minus? Kenapa di sininya minus? Karena posisi 2 di sini itu sama dengan tanda minus di sini. Maka dia minus 2 gitu. Jadi plus minus plus plus minus plus minus plus minus plus minus plus itu udah pasti posisi kayak gini itu di 3 kali 3 itu udah pasti kita kan tinggal kali plus apa kali minus saja gitu. Nah, untuk cari determinan itu kita perlu satu row aja, jadi hmm, kita perlu satu row aja terus kita kali ya. Nah, kan tau lah cara cari determinan itu gimana. Berarti ini 3 4 kali 4 kurang 3 kali 3 ini dikali dikurang ini gitu. Terus 2 2 dikali 4 kurang 3 kali 5 tambah
6, 2 kali 3 kurang 5 kali 4. Oke. Nah, kemudian kita di sini tahu 3, 16 kurang 9, which is 7. Terus 2 dikali 2 kali 4 8, dikurang 3 kali 5, 15. 8 kurang 15, berarti minus 7. Terus tambah 6, 2 kali 3 6, 5 kali 4 itu 20, berarti minus 14. Oke? Berarti ini 21 tambah 14 kurang 84 gitu. Nah, berarti determinan A adalah min 49. Minus 49 ini tidak sama dengan 0. Berarti dia non-singularity. Artinya apa Bang Messi? Artinya dia punya inverse dan punya solusi unik. Begitu. Oke, itu nomor B. Jadi untuk cari determinan 3 kali 3 itu bisa kalian pakai cara ini aja. Kalian tentuin 3 kali 3-nya apa, matriks 3 kali 3-nya apa. Terus jangan lupa posisi positif, minus, positif, minus, positif, minus, itu. Terus kalian kali aja, misalnya 3 nih. 3, terus kalian blok kolom dan row 3 ini. Set. Jadi sisa 4, 3, 3, 4. Nah, terus selanjutnya kalian pakai 2 nih. Harus pakai row yang sama ya, harus pakai row yang sama. Jangan kalian pakai 3, terus pakai 4, terus pakai 5, itu nggak bisa. Kalian harus pakai row yang sama. Jadi 3, 2, 6 gitu kan. Atau 2, 4, 3 gitu. Atau 5, 3, 4 gitu. Nah, tadi kan kita pakai 3, terus 2, berarti 2 tuh posisinya minus. Berarti dia dikali dikali minus. Dikali minus di sini gitu. Oke, ini itu udah. Oke, selanjutnya kita nomor yang C. Yang nomor C ya. Kita lihat yang nomor C. Soalnya. Dengan menggunakan pendekatan matriks, berapakah harga kaos, tas, dan jaket yang dibeli oleh ketiganya? Anda dapat menggunakan aturan Kramer atau menggunakan matriks inverse. Oke, basically, sorry, aduh. Basically, aturan Kramer atau matriks inverse menurut gue lebih gampang pakai pakai aturan Kramer. Nah, cara mencari uh, K, T, dan J itu dari aturan Kramer, kita harus cari tahu, misalnya gini, kita mencari jumlah K, jumlah K adalah determinan AH per determinan determinan A. Determinan A kita udah ketemu dong, minus 49. Tapi AK ini apa? AK ini apa? Gitu kan. AK ini apa? Nah, kita harus bentuk suatu matriks baru, matriks AK gitu. Jadi, kan kita mau tahu nih, matriks AK. Aduh, sorry. Aduh, sorry. Nah, nah, gue tulis matriks A dulu deh. Matriks A tadi itu adalah 2, sorry. Matriks A adalah 3, 2, 3, 2, 6, 2, 4, 3, 5, 3, 4. Oke? Matriks A itu. Nah, matriks, terus, sorry. Tadi kan matriksnya gini kan, matriksnya. Bukan A. Aku harus tulis lengkap. K, T, J. Gitu kan. Sama dengan 24, 23.000, dan 33.000. Kalau misal kalian ingat,
tadi 3, 2, 3, 2, 5 itu adalah K. K dari soalnya. Nih, 3, 2, 5 ini 3, 2, 5. Ini K kan, variabel dari K-nya itu kan. Nah, kalau misalnya kita mau cari AK, ini kan matriks. Kan matriks A, ini matriks X, ini matriks B, ya kan? Nah, mencari matriks AK adalah, kan ini K ya, ini K, ini T, ini J. Nah, cara matriks AK adalah kalian menukarkan K ini dengan jawaban ini, dengan jawaban si B. Jadi, nanti matriks AK yang kalian dapetin adalah 24.000, 23.000, 33.000, sisanya sama 26, 4, 3, 3, 4 itu sama. Jadi 2, 6, 4, 3, 3, 4 gitu. Kalau sebelum kebayang, kita lanjut ke yang T. T itu yang kita ke uh, kolom kedua. Benar ya? Lumayan capek ya. Nah, yang AT itu kita tuker yang kolom kedua ini dengan jawaban ini. Kita tuker. Sorry, salah salah tanda panah. Ini kita tuker. Set. Nah, kita substitusi. Jadi, tapi K sama J-nya sama. 3, 2, 5. Nah, tadi yang tengah tuh ditukar kan? Yang tengah ditukar kan? Nah, jadi 24.000, 23.000, 33.000. Nah, J-nya sama. 6, 3, 4 gitu. Nah, kalau masih bingung, kita kerjain yang J. Kita kerjain yang AJ, kita kerjain yang AJ, which is kita uh, J kan yang kolom ketiga kan. Kita tuker jawaban ke kolom ketiga gitu. Berarti ini kita dapat 3, 2, 2, 4, 5, 3, terus 24.000, 23.000, 33.000. Jadi kayak ini itu ditukar ke sini gitu. Nah, sekarang kita bertugas buat mencari determinan dari AK, AT, dan AJ. Emang panjang, tapi harus sabar. Oke? Aku agak run through fast aja, biar nggak kelamaan. Karena pasti kan nggak bosan dan capek kalau kelamaan. Kita cari determinan AK dulu ya. Nah, tadi kan kalau misalnya determinan 3 kali 3, kalian ingat yang tadi pakai rumus yang ini nggak? Pakai rumus yang ini. Pakai rumus yang ini. Nah, kita pakai itu lagi. Kita pakai yang row pertama juga nih, yang 24, 2, dan 6. Berarti kita 24.000 dikali sama determinan dari 24.000 kan yang ini. Berarti kita blok. Jadi 4334. Terus ingat dua ini posisinya sama kayak minus di sini. Berarti kita harus minusin. Makanya kita harus minus di sini. Gitu. Minus 2. Kalau kita pakai 2 di sini, harus kita blok row-nya dan kolomnya. Jadi sisa 23.000, 3, 33.000, 4. Nah, kenapa ditambah? Karena posisi 6 itu sama dengan posisi positif di sini. Gitu kan. Posisi positif di sini kan. Gitu. Posisi positif di situ. Berarti 6, 6,
Terus 6, kan kita pakai 6 nih yang ini. Berarti kita blok row-nya, kita blok kolomnya. Jadi sisa 23.000, 4, 33.000, sama 3. Nah, ingat ya, ini itu harus garis lurus. Kenapa? Karena ini menunjukkan kalian tuh mencari determinan. Jangan kalian ganti kurung biasa, karena nanti kan ketukar gitu. Nah, kita cari determinannya. Berarti ini 24.000, 16, ini kan dikali 4 kali 4 dikurang 3 kali 3. Berarti ini 7.000 ya, 7 dikurang 23.000 kali 4 dikurang 33 kali 3. 23.000 dikali 4 dikurang 33.000 dikali 3. Hasilnya adalah 23.000 kali 4 dikurang 33.000 dikali 3, which is minus 7.000. Ditambah 6 dikali 23.000 dikali 3 dikurang 33 kali 4, which is 63.000. Gitu. Nih, setelah kalian jumlahin, nanti jadi 168 tambah 14.000 kurang 378. Nah, determinan angkanya itu adalah minus 196.000. Tadi, kalau misalnya kalian ingat, mencari K adalah determinan AK per determinan A. Determinan A-nya 49. Kita juga nih, determinan A dengan minus 49. Cara mencari K adalah determinan AK per determinan A, which is minus 196.000 per minus 49, hasilnya adalah 4.000. Jadi kita dapat kalau misalnya K adalah 4.000. Begitu. Itu kalau misalnya cara pakai Cramer's rule. Ini baru K aja. Belum T dan belum J. Caranya sama. Jadi kalau misalnya kita mau cari J, berarti determinan AJ per determinan A. Gitu. Sorry ya tulisannya jelek. Oke. Sekarang kita cari tahu determinan AT. Oke, kita ingat. Kita lihat lagi kalau misalnya T itu adalah matriks yang ini. Wait ya. Kita copy aja. Ini matriks AT. Ini yang bikin tipes sih soalnya sih, jujur. Tapi once you paham, menurut gue ini cukup fun dan cukup challenging aja sih. Oke, semangat, jangan menyerah. Oke. Udah niat. Oke, determinan AT. Kita pakai cara kayak tadi lagi. Kita pakai 3 dikali determinan. Garis lurus itu determinan ya, garis lurus ya. Determinan. Kita pakai 3 kan. Jadi kita blok. Jadi sisa 23.000, 3, 33.000, 4. Oke. Terus sekarang kita pakai 24.000. 24.000 harus kita minuskan karena dia berada di situ. Jadi kita harus minus, which is 24.000, 4.000 dikali dengan determinan. Karena dia 24.000, kita blok row-nya dan kita bloknya kolomnya. Oke, berarti ini 2, 3, 5, 4.
Oke. Terus kita tambah dengan angka 6 dikali, karena kita pakai angka 6 di sini, kita blok row-nya, kita blok kolomnya, sisa 2, 23.000, 5, 33.000. Begitu. Oke. Ini sis 3, caranya di determinan udah tahu lah ya. Ini 23 kali 4 dikurang 33 kali 3. Oke. Berarti kita menemukan 3 kali 63.000 dikurang 24.000 dikali 2 kali 4, 2 kali 4, 3 dikurang 3 kali 15, which is hasilnya adalah, hmm, eh, sorry, gue salah kayaknya deh. Oh iya, tuh kan, gue nggak fokus. Bener deh. Oh, oke, 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 sorry, 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 sorry. Sorry, sorry, udah malam, nggak fokus. Sorry. Ini harusnya juga tadi, salah, salah, salah. 23.000 dikali 4 ya. 23.000 dikali 4 dikurang 33 kali 33.000 dikali 3 itu hasilnya adalah minus 7.000. Terus dikurang 24.000 dikurang minus 7 ditambah 6 dikali 49.000. Oke. Nanti kalian dapat ini minus 21.000 terus ditambah 168 kurang 294.000. Hasilnya adalah minus 147.000. Ini determinan AT. Determinan AT ya. Determinan AT kita temu kalau misalnya minus 147.000. Nah, tadi kita kalau mau mencari T-nya adalah determinan AT per determinan A. Jadi kita tahu kalau misalnya determinan A adalah minus 49.000, minus 49. Jadi determinan AT-nya adalah minus 147.000 kurang minus 49, which is 3.000. Ini kita ketemu T-nya adalah 3.000. Begitu. Sekarang yang terakhir, yang J. Kita copy dulu yang J. Matriks yang J. Aduh, bentar ya guys. Agak pegel. Aduh. Little bit hard. Bukan hard sih. Lebih kepanjang aja. Kalau matriks-matriks ini. Dan step by stepnya harus bener ya. Nggak boleh salah. Kita kita copy ya. Semangat ya guys. Dulu gue juga kesusahan belajar matriks yang ini. Jujur gue kesusahan. Jujur gue waktu itu kayak apaan sih gitu kan. Tapi gue waktu itu banyak latihan soal akhirnya bisa. Temai banget sih. Tapi ya udah tahu struggle struggle maba lah. Susah belajar matdas. Oke, kita udah tahu matriks ini. Sekarang kita harus cari tahu si J ini berapa. J ini berapa? Berarti kita taunya determinan AJ per determinan A. Nah, determinan AJ sama kayak tadi lagi caranya. Determinan AJ itu sama aja kayak tadi. Kita pakai 3 nih. Kita pakai 3 yang sini. Sorry, kita pakai 3 yang sini. Berarti ini di blok, ini di blok.
Berarti kita 3 dikali 4, 23.000, 3, 30.000. Terus dikurang, ingat harus pakai row yang sama. Kita pakai 2, karena 2 di tengah situ, dia diminuskan. Diminuskan, berarti ini diblok, ini diblok. Jadi 2, 23.000, 5, 33.000. Oke, sekarang kita udah pakai yang 2, kita harus pakai row yang sama, which is yang 24.000. 24.000 berarti kita blok, tambah 24.000 dikali dengan determinan 2, 4, 5, dan 3. Oke, kita cari lagi. 3, 4 dikali 33.000 dikurang 3 kali 23.000. Hasilnya berapa, teman-teman? Nantinya apa, Bang Messi? Kita cari tahu ini berarti 63.000. Terus 2 dikali 33.000 dikurang 5 kali 23.000, which is minus 49.000. Ditambah 24.000, 2 kali 3 dikurang 5 kali 4. Hasilnya adalah minus 14. 2 kali 3, 6. 6 dikurang 20, minus 14. Benar. Oke, sekarang kita hitungkan saja. Berarti ini ada 189.000 tambah 98.000 dikurang 336, 1, 2, 3. Oke, hasilnya adalah ting, minus 49.000. Di determinan A, apa ini? Sorry, AJ adalah minus 49.000. Cara mencari J, tadi determinan AJ per determinan A. Determinan AJ adalah minus 49.000 per determinan A adalah minus 49. Hasilnya 1.000. Berarti J adalah 1.000. Akhirnya, oke. Kita udah dapet nih J-nya berapa, T-nya berapa, K-nya berapa. Udah deh. Berarti tadi to sum up, K kita adalah, sorry, to sum up K, K tadi kita tuh 4.000 ya. K kita itu 4.000, T kita itu 3.000, 4.000, T itu adalah 3.000, J adalah 1.000. Oke. Ini jawabannya buat yang C. Panjang? Iya. Tapi ini 10 poin, guys. Jadi ini 1/10 ujian kalian ditentukan dengan nomor C ini. Jadi make sure harus benar. Kemarin tuh fun fact, gue pas UTS ini, yang C, gue nggak langsung nemu. Jadi gue ngabisin banyak banget kertas. Untung boleh minta kertas lebihan. Jadi gue ngitung banget berkali-kali banyak yang salah karena gue nggak teliti. Akhirnya banyak yang salah gitu. Akhirnya kayak angkanya tuh aneh-aneh gitu lah dan gue nggak percaya angkanya aneh. Jadi gue ulang akhirnya baru dapet di akhir-akhir gitu. Jadi harus teliti. Terus yang D. Nah, yang D apa nih? Pertanyaan yang D adalah bisa panjang banget ya ini baru A B C doang ya, panjang ya. Yang D, gunakan aturan substitusi atau eliminasi untuk menjawab poin C. Selanjutnya, bandingkan hasil yang Anda peroleh poin D dan poin C. Apa yang dapat Anda simpulkan? Berarti, basically, kita di sini cuma mencari, cari ya, gue ini dulu nih.
Dari tiga persamaan ini, kita harus pakai aturan substitusi dan eliminasi untuk menjawab poin C. Jadi kita mau ngebandingin nih, tadi kan kita pakai cara matriks nih yang C. Kita mau pakai cara eliminasi dan substitusi itu kayak gimana sih? Gitu. Nah, jadi kita basically tinggal eliminasi atau substitusi aja. Kita pakai cara eliminasi dulu. Kita pakai persamaan yang pertama dan yang kedua, which is 3K plus 2T plus 6J sama dengan 24.000. Terus juga ada 2K plus 4T plus 3J sama dengan 23.000. Ini karena kita mau mengeliminasi si K-nya ya. Jadi K-nya harus kita samain. Berarti ini dikali 2, ini dikali 3. Berarti ini 6K plus 4T plus 12J sama dengan 48.000. Terus kali 3 berarti ini 6K plus 12T plus 9J sama dengan 69.000. Nah, karena ini K-nya kita mau ilangin, harus harus kita kurangin dong. Harus kita kurangin. Gitu. Jadi 4 kurang 12 berarti min 8T, 12 kurang 9 plus 3J, 48 dikurang 69.000 minus 21.000. Ini biar enak kita, sorry ya, ini J ya. Ini J. Oke, kita ganti jadi 8T min 3J sama dengan 21.000. Oke, ini kita kunci dulu. Ternyata kita udah pakai persamaan satu dan persamaan kedua. Sekarang kita pakai persamaan 2 dan 3. Ini kan persamaan satu. Sorry, gue tulisannya. Persamaan satu, persamaan 2, persamaan 3. Ini persamaan satu, persamaan kedua. Ini kita sebut persamaan keempat ya. Persamaan keempat. Oke, sekarang kita mau pakai persamaan kedua dan persamaan ketiga. Jadi kalau di sini berarti kan kita makainya 2K plus 4T plus 3J sama dengan 23.000. Terus kalau yang ketiga itu 5K plus 3T plus 4J sama dengan 33.000. Oke. Nah, karena kita di kita ini menghilangkan sikanya, kita menghilangkan sikanya yang ini, di sini kita juga harus menghilangkan sikanya juga dong, gitu kan. Itu basically cara basic eliminasi ya. Berarti ini kita mau samain K-nya. Berarti ini kita kali 5 kali 2. Ini 10K plus 20T plus 15J and then 23.000 kali 5 115. Terus ini 10K tambah 6T tambah 8J 330 kali 2 sama dengan 66.000. Oke, ini karena kita mau ilangin K-nya, jadi kita kurangin. Ini 14T tambah 7J sama dengan 115.000 dikurang 66.666. Hasilnya 49.000. Ini persamaan kelima. Nah, sekarang kita gabungin persamaan keempat dan persamaan kelima. Which is persamaan keempat, persamaan kelima. Persamaan keempat dan kelima berarti empatnya tadi
8T min 3J sama dengan 21.000. Terus yang kelima itu 14T plus 7J sama dengan 49.000. Dan ya, 49.000. Ini kita lebih gampang ngilangin J-nya ya. Jadi KPK dari 3 dan 7 kan 21. Berarti ini kali 7, ini kali 3. Berarti 56T kurang 21J sama dengan 21.000 kali 7 itu berapa ya? Kali 7, 147.000. Terus kita kali 3, 14-nya berarti 14 kali 3, 42T ditambah 21J sama dengan 49.000 kali 3. Wait, ya. Kayaknya kita udah salah nih. Kita udah salah. Ada yang salah. Karena nggak mungkin hasilnya 000. Hmm, bentar ya. Kayaknya kita udah salah nih. Bener kok. Hmm. Ini ada yang salah nih. Wait ya. Wait. 23, 33, 33. Oke, bener kok. 3T, 2T, 6J, 2K, 4T, 3J, 5K, 3T, 4J. Benar, 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 benar. Kali 3 kan. Kita mau kali 7 kali 3. Kalau misalnya, sorry ya. Aku coba ngerjain deh. Oke, istirahat dulu deh. Istirahat. Bentar. Sambil gue menemukan. I know. Lanjut, 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 lanjut. Gue menemukan. Oke. Oke, ini 49 kali 3 itu kan 147 ya. Nah, ini sebenarnya udah bener, udah bener. Jadi ini kita kalikan aja. Bukan kalikan, kita tambah. Kan kita mau menghapus si J ini kan. Mau menghapus si J ini kan. Nah, minus harus dijumlahin dengan plus. Biar dia jadi 0. Jadi di sini 56. 56 tambah 42 adalah 98.
98T, ini habis. 147 tambah 147 hasilnya adalah 294. 294,000. Berarti T adalah 294,000 per 98. T adalah 3.000. Yes, oke. Jadi kita kita belum belum sampai sana, tapi gue udah merasa salah. Benar benar benar. T adalah 3.000. T adalah 3.000. Oke. Tadi bener gak? T 3.000. Bener kan? Hasil yang di sini sama yang di sini sama. Tapi jangan senang-senang dulu. Kita coba yang lain. Kan tadi kita tahu kita udah dapat nih 8T min 3J sama dengan 21.000. Dari yang 4 ini ya. Persamaan keempat. Persamaan ke, aduh sorry. Persamaan ke 4. 1.000. Nah, kita tinggal substitusiin aja ke sini. Kita substitusiin berarti 8 dikali 3.000 kurang 3J sama dengan 21.000. Kan 24.000 ya. 24.000 kurang 3J sama dengan 21.000. 3J adalah 3.000. Berarti J adalah 1.000. J adalah 1.000. J di sini sama J di sini bener sama nggak? Sama. Sekarang sisa yang K. Nah, yang K kita masukin ke persamaan yang pertama aja. Karena kan persamaan keempat nggak ada K. Persamaan kelima nggak ada K. Berarti antara kita masukin ke persamaan satu, dua, atau tiga. Tapi itu serah karena bakal sama aja. Tapi di sini gue bakal pakai persamaan yang pertama. Jadi kalau yang persamaan pertama adalah 3K plus 2T plus 2T plus 6J sama dengan 24.000. Nah, kayaknya kita nggak tahu kan. Nah, tadi 2T itu berapa? 3.000 kan? 3.000. Sorry, ini tulisannya jelek banget. 3.000 maksudnya. Ya Allah, maaf ya guys. Itu, terus tambah 6. J itu berapa J-nya? 1.000. Berarti kita dapatnya 1.000. Hasilnya 24.000. Ini 3K tambah 6.000 tambah 6.000 dan 24.000. Pindah ruas, 3K sama dengan 12.000. K sama dengan 4.000. Tada, benar. Hasilnya benar. Akhirnya ya, K-nya 4.000 di sini 4.000, di sini juga 4.000. Hasilnya, berarti kesimpulannya, apa yang dapat Anda, pertanyaannya kan, dia tuh apa yang Anda dapat simpulkan kan? Apa yang dapat Anda simpulkan? Yang dapat disimpulkan adalah mau menggunakan Kramer atau substitusi eliminasi, hasilnya akan sama. Gitu. Oke, mungkin itu. Thank you so much. Kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin tadi gue ada yang salah atau ada yang kurang jelas segala macam, boleh banget lah kalian langsung chat ke gue. Ini ID line gue. Dan kalian kalau misalnya nanya-nanya boleh kapanpun. Tapi kalau misalnya pas tengah malam atau apa, maafkan kalau misalnya gue slow rest karena gue orangnya morning person. Line ID gue Musyafaik. Musyafaik. Kalian feel free to ask uh, Nia MUS ya baik buat PE, terus Statek, terus Matdas,
dan juga PA. Ini empat matkul yang yang insya Allah bisa gue bantu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan seputar empat matkul ini, bolehlah chat gue ke ID line gue. Tapi yang gue pede itu PE sampai Madda sama Statek itu yang gue cukup pede, cukup pede bisa. Kan kalau PA gue beberapa udah lupa, tapi I will help kalau misalkan ada nanya. Itu mungkin sekian dari aku. Thank you so much. Kurang lebihnya mohon maaf. Good luck for the UTS. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berusaha dulu. Setelah berusaha semaksimal mungkin, jangan lupa berdoa dan serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena apapun usaha kita, kalau misalnya tidak diiringin dengan doa, ya itu juga akan sia-sia. Dan kalau misalnya kita doa doang tanpa usaha, itu juga akan sia-sia. Jadi imbangin usaha dan doa kalian buat ujian pertama kalian di FE. Oke, thank you so much. Good luck. Bye-bye.